Selamat datang seluruh channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Desa Janti, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Beberapa minggu kemarin kita sudah membahas sejarah desa-desa dan kali ini kembali kita ulangi ya. Kita lanjutkan. Nih kita akan bahas tentang sejarah atau babatnya Desa Janti, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Dengan harapan ini menjadi tambahan pengetahuan untuk sedulur semuanya, utamanya bagi warga Desa Janti maupun warga-warga sekitarnya, Ponorogo lah secara umum. Ikuti selengkapnya vlog kita kali ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, masih di Ponorogo, dan kita lanjut lagi giat jelajah kampung. Kali ini yang kita kunjungi adalah Desa Janti, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Generasi sekarang jarang yang mengetahui bahwa Desa Janti, Kecamatan Selaung ini dulu bukanlah wilayah Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi, Desa Janti ini hampir 100 tahun menjadi wilayah Kabupaten Sumoroto. Tentunya bersama desa-desa lain sekitarnya yang membentang di sebelah barat Sungai Berunjung. Desa Janti sendiri saat ini berbatasan langsung dengan beberapa desa. Misalnya di bagian barat berbatasan dengan Desa Ngiloilo, di utara berbatasan dengan Desa Pandak dan Desa Bulu. Kemudian di timur berbatasan dengan Desa Dadapan, Desa Gombang, kemudian juga berbatasan langsung dengan Desa Duri di sisi selatan. Beberapa tahun kemarin, Desa Janti ini sempat heboh juga ya, dikarenakan ada wacana bahwa wilayah ini akan ada pengembangan kecamatan baru. Sebelum kemudian beredar kabar bahwa Kecamatan Sumberjo yang lebih dipilih. Sebelum itu, Janti inilah sebenarnya tujuan utama dari ibu kota kecamatan baru tersebut. Namun, apalah dikata, kabar itu ternyata menguap alias tak jadi dilaksanakan. Desa Janti ini terdiri dari 3 dusun ya, atau 3 kamituan, yang mana dihuni kurang lebih 2000 sekian jiwa. Dusun-dusun tersebut adalah Dusun Pilang, Dusun Blimbing, kemudian Dusun Kerajaan. Warga yang tinggal di Desa Janti sebagian besar berprofesi sebagai petani. Ini tak mengherankan, karena Desa Janti memang dikenal sebagai kawasan yang subur, didominasi area pertanian yang luas dan menghijau. Menurut catatan buku Babat Desa-Desa Ponorogo yang ditulis oleh Mbah Purwo Wijoyo, sejarawan terkenal Ponorogo, Desa Janti ini didirikan atau dibabat oleh 2 orang yang sangat dikenal oleh masyarakat Janti di masa lalu. 2 sosok tersebut adalah Mbah Bayat, kemudian juga Mbah Kolipah atau Mbah Klipo. Mbah Bayat demikian dikenal sebagai sosok yang pendatang yang berasal dari wilayah Surakarta atau barangkali Kartosuro juga di masa lalu. Nah, kedatangan Mbah Bayat saat itu kemudian melaksanakan babat alas atau membuka pemukiman baru. Saat itulah beliau didatangi oleh Mbah Kolipah atau kadang disingkat sebagai Mbah Klipo. Keduanya kemudian melanjutkan kegiatan membuka lahan atau membuka area pemukiman tersebut. Berlalunya waktu, kedua sosok tersebut kemudian diikuti oleh banyak orang yang kemudian juga melakukan membuka lahan atau membuka pemukiman dan tinggal di sekitar kawasan yang sudah dibuka oleh Mbah Bayat dan juga Mbah Klipo ini. Karena semakin banyak warga yang berdatangan dan menghuni kawasan ini, kemudian Mbah Klipo dan juga Mbah Bayat ditetapkan oleh masyarakat yang tinggal di sana sebagai tetua desa atau katakanlah semacam bini sepuh.
Karena tanggung jawab sebagai penisebut tersebut, kedua sosok ini kemudian selalu membimbing dan memberikan petuah-petuah kepada masyarakat yang tinggal di kawasan baru ini. Ini dimaksudkan agar masyarakat yang ikut tinggal di kawasan ini selalu berada dalam keadaan yang ayam tentrem. Pitutur-pitutur atau petuah-petuah dari Mbah Bayat dan juga Mbah Klipo selalu diawali dengan kata ojo nganti. Ini sebuah larangan sekaligus juga sebuah petuah atau rambu-rambu bagi kehidupan masyarakat ini. Ojo nganti tukar padu, ojo nganti tukaran, ojo nganti nyolong, ojo nganti goroh, dan ojo nganti yang lainnya. Nah, karena setiap kali memberikan pitutur atau petuah pada masyarakat selalu diawali dengan kata ojo nganti, maka kawasan tersebut kemudian disebut sebagai wilayah Jawanti. Distorsi bahasa dikarenakan perkembangan zaman, maka istilah Jawanti tersebut kemudian menjadi Janti. Mbah Bayat dan Mbah Klipo kemudian selanjutnya tinggal di kawasan ini atau menetap sampai dengan meninggal dunia. Makam beliau berdua masih juga ditemukan di desa Janti ini. Nah, ini tentu saja menarik karena hampir setiap desa di kawasan Ponorogo ini selalu boleh dikatakan dibabat atau dibuka oleh orang yang disebut berasal dari Bayat. Bayat sebenarnya adalah sebuah wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Klaten. Akan tetapi, hampir semua pendatang dari wilayah Jawa Tengah yang datang ke Ponorogo disebut sebagai sosok yang berasal dari Bayat. Tak hanya itu, sosok Kolipah atau Klipo sendiri juga ada makamnya di beberapa tempat yang lain. Desa Bekare misalnya, kemudian di Gunung Bayangkaki, juga ada makam Pangeran Kalipah atau Kiai Kalipo Kusumo. Ini tentu saja menarik. Benang merahnya adalah bahwa ternyata Ponorogo memang menjadi tujuan pergeseran atau migrasi warga dari wilayah Jawa Tengah yang merasa tidak aman barangkali di wilayahnya. Kemudian mereka mengungsi atau bergeser tinggal di wilayah Jawa Timur. Sekali lagi ini terbukti dengan adanya istilah Mbah Bayat di hampir semua desa di wilayah Ponorogo. Sementara apabila kita runut, kedatangan atau migrasi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur utamanya Ponorogo ini memang terjadi beberapa kali. Sejak era Amangkurat III, yakni suksesi Perang Jawa antara Amangkurat III dengan Sri Susunan Pakubuwono I. Kemudian terjadi lagi saat Susunan Pakubuwono II juga tinggal di Ponorogo selama 3 tahun. Dan terakhir adalah pasca Java Orlok atau Perang Jawa, di mana setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, maka para pendereknya, para pengikutnya, laskar-laskarnya banyak yang kemudian bergeser tinggal di Ponorogo, Jawa Timur. Dari hal ini pula, tak mengherankan apabila budaya di wilayah Ponorogo memang menjadi sangat mirip atau bahkan mengikuti budaya-budaya di wilayah Jawa Tengah. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam.